Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini ya BEM UGM, Tio Ardianto ya semakin mengkritik habis-habisan MBG ya, makan siang gratis begitu kan, makan bergizi gratis. Dan tidak heran kenapa kritikan-kritikan Tio Ardianto ini sangat menguncang begitu kan ya istana. Ya, sampai-sampai istana ingin mengundang ya Tio Ardianto ini. Bapak itu sedang dikelilingi oleh orang-orang yang ABS, asal Bapak senang. Sultan Hamengkubuwono saja itu mengatakan satu yayasan masak 3.000 itu ya nggak mungkin gitu. Siapa yang mendaftar ke SPPG dan siapa yang kemudian diterima oleh pemerintah. Dan itu nggak dilihat oleh Prabowo sebagai program strategis. Tapi dia memilih untuk merampas hak guru demi makan siang murid-muridnya. Padahal kita tahu ya BEM UGM Tio Ardianto ini menunjukkan bahwa ya mewakili masyarakat Indonesia soal makan bergizi gratis ya. Bahkan banyak yang kemudian kritikan-kritikan dari Tio Ardianto ini begitu kan. Nah, sekarang permasalahannya adalah kenapa ketika ada kritikan seperti itu justru banyak yang meneror. Justru banyak orang yang kemudian begitu kan ya mengkritik habis-habisan ya BEM UGM BEM UGM Tio Ardianto ini begitu. Nah, dengan melontarkan kritikan yang tajam kepada presiden ya kepada Prabowo begitu kan ya, bahkan menilai bahwa kepala negara dikelilingi oleh orang-orang yang hanya menyenangkan atas tanpa sikap kritis. Ya, dalam pernyataan itu BEM UGM yakni Tio Ardianto mengajak pemerintah ya untuk lebih terbuka terhadap masukan publik ya dan memperkuat budaya kritik demi perbaikan kebijakan. Bukan tiba-tiba ya salah satunya dibungkam, bukan ya. Tapi inilah yang terjadi begitu. Kenapa Tio Ardianto ini sangat keras sekali mengkritik makan bergizi gratis? Soal ini kan soal soal uang rakyat. Temuan kami ini ada laporan dari kawan-kawan yang ada di daerah. Pertama, SPPG menerapkan ya, aturannya, polanya sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Aneh-aneh dan lucu-lucu gitu ya. Ada surat pernyataan, ada MOU, ada perjanjian yang isinya yang nggak boleh lapor ke media, yang nggak boleh memfoto lalu men-share ke publik, kalau keracunan ditanggung sendiri, kalau ada talam hilang harus diganti oleh guru. Aneh-aneh pokoknya peraturannya, sehingga pengelolaan MBG ini masih sangat gelap. Guru jadi budak tumbal racun MBG. Jadi guru ini tidak dilibatkan sama sekali. Tiba-tiba kedatangan menu makanan yang banyak, lalu guru suruh ngitung nampannya ada berapa, rantangnya ada berapa, lalu suruh distribusikan. Nanti kalau ada yang hilang suruh ganti gurunya itu, sekolahnya gitu. Dan guru juga nggak ada insentif apapun dari MBG atau dari BGN untuk menjadi budak MBG ini. Kemudian kalau ada keracunan di beberapa sekolah, itu taken MOU dengan SPPG, yang tanggung jawab adalah sekolah. Bahkan kemarin juga viral, ternyata di madrasah juga ada banyak kasus yang tanggung jawab tidak sekolah, tidak madrasah, tapi orang tuanya sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya siapa yang tanggung jawab? Hak dan nyawa anak terancam, terutama yang sekolahannya sudah pernah kasus keracunan, anak-anaknya pernah dibawa ke IGD dan seterusnya, mereka trauma. Jadi presiden butuh nunggu korban sampai berapa banyak lagi, atau nunggu harus ada nyawa yang melayang. Makanan yang begitu luar biasa. Yang dia kritik adalah ya bagaimana soal pendidikan yang ada selama ini. Pendidikan di mana ya mulai pembangunan ya lintas pendidikan antar desa ini yang seharusnya diperbaiki oleh Presiden Prabowo Subianto. Wih, keren bos ya. Bukan malah bergizi gratis begitu kan ya. Saya kira kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini saya kira mungkin ya sudah tepat, tapi pengawasan yang ada di bawah masih belum ada. Tidak heran begitu kan banyak yang kemudian kabarnya di berbagai media sosial begitu kan ya MBG ya dikembalikan ke SPPG-nya. Benar nggak seperti itu? Banyak narasi-narasi di berbagai media sosial. Salah satu yang menjadi indikator begitu di berbagai media sosial apakah ini benar atau tidak. Tapi yang jelas ini masukan dari publik makan bergizi gratis itu letaknya di mana? Makanan itu terpaksa dikembalikan karena tidak layak.
makanannya tidak layak, tidak enak, tidak memenuhi gizi, masih nominalnya kurang dari 10.000 harga pasar. Padahal setiap anak itu jatahnya dari pemerintah 15.000. Tapi wujudnya kayak seperti ini, lebih baik dikembalikan saja. Ya, letaknya di mana? Artinya sudah temuan seperti apa sih yang bisa menjadi ya bergizi kepada anak-anak itu sendiri. Nah, ini yang kemudian dipertanyakan oleh Tio Ardianto begitu sebagai BEM UGM. Nah, tidak heran ya sewaktu-waktu BEM UGM ini akan ada semacam kritikan begitu kan, ada semacam demo begitu kan ya, bukan tidak mungkin ya setelah mungkin bulan puasa atau kapan begitu, tapi menandakan hal-hal seperti ini banyak orang yang kemudian mengatakan, wih kok bisa-bisanya seperti itu, ada apa di balik ini semua? Artinya apa? Artinya kenapa yang lantang bersuara kok hanya Tio Ardianto saja begitu, orang-orang yang kritis. Saya mendukung sekali dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Tio Ardianto begitu kan. Nih, coba kita baca ya. Ini komentar netizen ya. Proyek MBG itu kerjasama ya berbagai untuk melanggengkan kekuasaan politik Prabowo. Benar nggak seperti itu? Nah, ini kan pada akhirnya orang berspekulasi di hal-hal yang negatif pada akhirnya karena ini tidak tepat sasaran. Coba makan bergizi gratis ini tepat sasaran. Nah, ini. Nah, kalau memang tidak bersedia menerima makan bergizi gratis, mending ditolak atau dikembalikan daripada ngoceh marah-marah di medsos itu, memancing emosi atau terima MBG maupun dari pihak SPPG maupun bahkan SPPG ada yang membuat laporan ke polisi karena menerima MBG posting menu MBG buruk di medsos. Nah, ini banyak muncul narasi-narasi itu. Nah, akibat tidak tidak tahan terkait dengan adanya medsos yang sekarang, pada akhirnya lapor-melapor. Yang SPPG-nya melapor orang-orang yang memviralkan makanannya, terus kemudian yang satunya begitu kan ya, mengkritik habis-habisan. Artinya apa? Artinya makan bergizi gratis ini ya masih punya perbaikan-perbaikan yang harus diperbaiki oleh pemerintah itu sendiri. Saya kira seperti Tio ini jangan dimusuhi begitu kan ya. Tio Ardianto ini jangan dimusuhi, seharusnya begitu kan ya, seharusnya digandeng untuk bersama-sama apa yang kurang ya, kontribusi apa yang diberikan. Dan bahkan data-data Tio begitu kan, apa yang kemudian disampaikan oleh Tio begitu kan ya dalam beberapa obrolannya begitu, dalam beberapa obrolannya dia mengatakan sampai-sampai dia mengatakan, wah kalau toh pada hakikatnya nanti begitu kan ya, nanti data-data yang kemudian diperlihatkan ya, semacam misalnya DPR punya makan bergizi gratis ya, dapurnya berapa begitu kan, ada yang kemudian mengatakan ini apakah hanya dikuasai orang-orang mereka begitu. Ini yang kemudian menjadi acuan kritikan yang begitu luar biasa begitu kan. Nih juga ada yang sangat-sangat mengherankan begitu kan. Ini ada pemberitaan juga begitu di berbagai media sosial biar kita fair begitu kan ya. Ada juga nih Kepsek ya, yang menolak dengan alasan tugas guru terganggu dan limbah buangan MBG juga tak ada. Benar nggak seperti itu? Nih, guru menjadi ya MBG, siswa menjadi tumbal MBG. Apakah benar seperti itu? Artinya apa? Artinya apakah benar ada surat-surat yang kemudian harus ditandatangani bersama oleh Kepseknya sendiri atau bagaimana begitu kan? Soal makan bergizi gratis, tidak boleh diviralkan dan sebagainya. Apakah benar seperti itu? Masih banyak begitu kan realitas yang lain begitu. Bahkan banyak makan bergizi gratis ini dikembalikan ya karena salah satu gurunya begitu kan ya tidak berkenan begitu. Nah ini sudah dipanggil belum? Sudah. Pihak SPPG-nya. Sudah. Kita sudah ketemu sini Mak, kemarin ahli gizi Pak SPG. Sudah beberapa hari memang dari awal memang ada menu yang tidak layak Pak, dan tidak enak dari komplain siswa maupun orang tua siswa. Terus kita mengadakan komunikasi dengan pihak SPPG, datang ke sini bolak-balik lah. Di WA pun kita punya data beberapa kali, apalagi di menu puasa Pak. Di menu puasa kan dibuat dari pagi untuk buka, itu rata-rata setelah kita cross check itu anak-anak menyatakan basi. Nah terakhir kemarin hari Jumat memang tolong harus diperbaiki menunya. Lah kok masih sama, yaitu terakhir itu ketan sama kasih fla.
Nah akhirnya situ aja pertanyaan sudah lengket pemerintah lagi. Nah akhirnya memang sekali kita kembalikan, bukan kita tolak. Kita kembalikan untuk tidak diterima saat itu hari Jumat kemarin. Sudah dicek ya Pak? Sudah dicek langsung. Kita ada uji organoleptik. Nah itu kita cek memang lengket. Dan file itu pun tidak bisa dijelaskan ini apa itu tidak tahu. Ya apakah santan, ini apa susu, beliaunya tidak tahu. Nah kan kita memang sekali ya Pak, khawatirnya nanti kalau di rumah konsumsi siswa kan malah dibayar. Sehingga kita kembalikan, bukan kita tolak Pak. Nggak apa-apa, kalau kita tidak kembalikan. sesuai kan nggak apa-apa. Nah, Setelah itu juga kita komunikasikan datang ke sini langsung. untuk mengkonfirmasi. Nah, dengan kesepakatan malah beliaunya sendiri yang mencarikan pengganti SPPD Kedungsari, bukan dari kita. Jadi dari dia sana sendiri. Ini udah clear ya? Clear. Berapa Aman. hari mas? Udah clear. Ini baru satu Hari ini yang minggu. hari Ya, ini. ini pertama perdana. Ini clear menurut sampean? Ini mohon maaf sekali. Ini kemarin kita sebelum ada perjanjian Pak, kita minta porsi 1 minggu ke depan. Itu sudah ditulis dan kita cross check. Ternyata betul, itu sudah ada rincian harganya juga. Ini 1 minggu. Dokter, kita minta di SPB yang baru, data rincian porsi 1 minggu itu dikasih sama harganya. Untuk yang kemarin kan SPB yang lama itu kita minta kayak gitu tidak dikasih. Jadi ini pun juga kita dikasih kelonggaran. Andai kata ada menu yang tidak sesuai, itu kita bisa komplain nanti di 2 hari 1 hari sebelumnya bisa diganti. Nah ini kebetulan. Informasi yang baunya nggak ada. Nah ini saya pun juga nanti jawab Pak, apakah sudah sesuai? Saya belum bisa jawab karena enak atau tidaknya. Ini kan baru kita bisa cek nanti malam, barusan. Ya. Tapi kalau ini baru dibuat kelihatannya tidak basi, tetapi mungkin rasanya Pak yang kita belum tahu. Ngoten. Nggih, kalau memang enak nanti Berarti kita sampaikan. kaitan MBG. MBG ini clear ya? Clear, SPG Tayu Kulon sudah kerjasama, malah yang mengarahkan beliau Pak. Jadi aman. Tiga-tiganya sudah ke sini Pak. Jadi pihak SPBG-nya. SPBG Kedungsari datang. Termasuk ahli gizi dan Ya. lainnya. Terus pihak sana SPBG pimpinan melepaskan. dari sini. Aman. Sudah clear Tidak ada komunikasi dengan masalah. pihak. Oke. Sudah ketemu nggak klien? gitu kan untuk menerima makan bergizi gratis sehingga ini menjadi spekulasi kepada Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya. Asumsinya di situ adalah kritikannya pasti adalah Presiden Prabowo Subianto. Makanya saya kira ini langkah di mana orang-orang akan terus mengkritik habis-habisan soal makan bergizi gratis. Nah, salah satu kemudian muncul begitu kan dari wakil kepala BGN ya. Nani ya Sudaryati menyatakan bahwa ya mayoritas video ulasan menu MBG di media sosial adalah hoax. Benar gak seperti itu? Kenapa sih pemerintah sekarang ini kalau dikritik dianggap hoax ya? Menampilkan data-data dan kenyataan dianggap ya ujung-ujungnya dilaporkan begitu kan? Apakah seperti itu negara kita? Justru apa yang kemudian menjadi tanggung jawab besar oleh pemerintah dikritik begitu justru ini sebagai kontrol begitu. Nah, saya kira udahlah begitu kan. Ya masyarakat harus benar-benar percaya terhadap apa yang kemudian menjadi kritikan begitu dari saudara-saudara kita, dari orang-orang yang mewakili kita begitu kan ya. Karena kita tahu bahwa tidak semua makan bergizi gratis itu bisa dirasakan oleh siapapun begitu kan ya. Tapi kita lihat saja bahwa makan bergizi gratis itu anggarannya begitu fantastis begitu. Dan itulah yang dikritik oleh oleh Tio Ardianto. Saya membaca dari saking banyaknya media sosial begitu kan ya untuk pernyataan dari Tio ini begitu kan ya, banyak yang kemudian menjadi reaksi yang sangat luar biasa dan tidak heran ketika sekarang itu Tio ini kan diundang oleh orang-orang yang kemudian punya kompeten begitu kan ya soal makan bergizi gratis dan sebagainya. Saya kira ini langkah awal di mana orang-orang akan tetap membicarakan begitu kan ya karena dianggap tidak sesuai begitu kan ya. Ada yang pro dan ada yang kontra begitu. Ini coba kita tunjukkan dari beberapa cuplikan begitu kan. Dari beberapa cuplikan mulai dari Profesor Mahfud MD ya, mulai dari Cak Non ya, mulai dari PDEP, mulai dari yang lain begitu kan ya. Banyak yang membicarakan Tio Ardianto ini. Kok berani ya mengkritik habis-habisan pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Sehingga orang-orang akan terus membicarakan seharusnya butuh orang seperti ini.
ada 10 orang saja yang bisa mewakili bangsa kita, yang bisa mewakili masyarakat Indonesia, saya kira ini langkah yang bagus begitu kan ya. Sebagai kontrol terhadap pemerintah. Jangan anti kritik kepada siapapun. Karena begitu banyak orang-orang dikit-dikit anti kritik, dikit-dikit diteror ya, dikit-dikit macam-macam begitu. Saya kira Tio ini sampai hari ini begitu kan ya, menolak bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto ya, terus kemudian diundang di istana, terus kemudian dia tetap bersikeras begitu kan ya, akan terus mengkritik makan bergizi gratis ini begitu kan. Ada yang kemudian mengatakan makan berkedok bergizi begitu kan ya. Ada maling berkedok gizi ya, bergizi. Tapi kita lihat saja kritikan-kritikan ini justru sekarang ya membungkam istana. Ya, mengkritik habis-habisan ya, istana tidak bisa melontarkan kata-kata apa begitu kan, sehingga ini perlu digandeng begitu orang-orang yang kritis, apa yang harus kita perbaiki dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.